Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswarina, Prodi Hukum Tata Negara semester 3. Baik, langsung saja saya di sini akan membahas tentang ruang lingkup hukum pidana. Pidana berasal dari bahasa Perancis yaitu penal yang artinya sanksi. Hukum pidana material, hukum pidana yang menggali, mempelajari aturan-aturan atau perbuatan yang bisa dipidanakan. Hukum pidana formil, hukum yang digunakan sebagai dasar penegak hukum. Pompe mengatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan yang mengatur perbuatan apa saja yang bisa diancam dengan pidana. Pompe membagi dua unsur, yaitu yang pertama mengatur tentang perbuatan apa saja dengan diri, yang kedua yang berkaitan dengan sanksi atau pidana berat dan jenisnya pidana serta bagaimana menerapkannya. Tujuan hukum pidana ada 3: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pembagian hukum pidana umum, semua jenis aturan yang diatur dalam KUHP, yang khusus yang tidak diatur dalam KUHP. Teori tujuan pidana, yang pertama reformasi, memperbaiki atau merehabilitas, yang kedua restrain, mengasingkan atau menjauhkan, yang ketiga retributoid, membalas atau menebus hukum mutlak, yang keempat deterrence, menjera atau mencegah. Teori membenarkan pemindahan, yang pertama teori mutlak, kedua relatif, dan ketiga gabungan antara pembalasan dan pencegahan. Delik berasal dari bahasa Latin yaitu deliction, perbuatan pidana atau tindak pidana, perbuatan yang diancam oleh pidana. Simon mengatakan delik adalah perbuatan yang diancam oleh pidana yang mengandung kesalahan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Macam-macam delik ada beberapa: delik formil, delik material, delik aduan, delik biasa, delik sengaja, delik lalai, delik khusus, dan delik umum. Culpa atau lalai, dia terletak di antara sengaja dan kebetulan, jadi dapat dikatakan sengaja bersyarat. Secara substansi, jiwa lalai itu terbukti akan diberi keringanan hukum. Indikator lalai oleh Van Hammer, yang pertama kurang melihat ke depan, yang perlu seorang itu dapat dianggap membayangkan apa yang timbul akibat nantinya. Yang kedua kurang hati-hati, yang perlu dalam pembuatan isi pelaku ada unsur kecerobohan, dia ceroboh dalam melakukan sesuatu. Istilah kelalaian itu tidak ada niat. Kritik Foch, pada dasar setiap manusia itu bisa mengkalkulasi atau mengukur sesuatu akibat yang ia lakukan. Ciri manusia yang berpotensi melakukan kelalaian, yang pertama adanya sikap tidak kecakapan, kedua emosional, ketiga dia tuh tergesa-gesa. Ada satu jenis yang tidak bisa masuk kategori lalai, adalah tindak pidana yang berlaku keasusilaan atau pelecehan.